Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-37 dari 40 topik. Penundaan kewajiban pembayaran utang, PKPU. Disediakan di channel Global Tutorial. Setiap debitor yang mempunyai dugaan bahwa ia tidak akan dapat membayar lunas utang-utang yang dapat ditagih, diperbolehkan untuk memohon penangguhan pembayaran. Pada hakikat, PKPU berbeda dari kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan ketika debitor tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan, likuidasi pailit. PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan para kreditornya, khususnya kreditor konkuren. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor, yang karena suatu keadaan, misalnya keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Karenanya dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan ia melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya, dan dengan demikian dapat membayar lunas utang-utangnya. Hanya debitor yang berhak memohon PKPU. Permohonan tersebut dapat dilakukan atas prakarsanya sendiri, atau dapat pula ia lakukan sebagai upaya hukum tangkisan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para kreditornya. Putusan PKPU hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh pengadilan niaga. Bila PKPU telah diberikan, PKPU itu dapat diakhiri atas permintaan pengurus, kreditor, hakim pengawas, atau atas prakarsa pengadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Debitor selama waktu penundaan pembayaran utang bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. 2. Debitor mencoba merugikan para kreditornya. 3. Debitor melakukan pelanggaran pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban debitor selama terjadi PKPU. 4. Debitor lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh pengurus. 5. Keadaan harta debitor selama PKPU tidak memungkinkan lagi bagi debitor untuk melaksanakan kewajibannya pada waktunya. Walaupun tidak ditentukan secara eksplisit, Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan merupakan ketentuan tentang kemungkinan dilakukannya program penyehatan atau program restrukturisasi perusahaan. Akan tetapi, program restrukturisasi perusahaan itu terlalu kaku dan sempit. Pasal 222 hanya terbatas memungkinkan kepada debitor untuk memperoleh dari kreditor PKPU, dengan maksud untuk memungkinkan bagi debitor melakukan pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Pasal tersebut tidak menyebutkan tentang kemungkinan upaya-upaya lain yang lazim ditempuh dalam rangka program restrukturisasi dan penyehatan perseroan seperti 1. Pemberian moratorium kepada debitor, artinya debitor tidak perlu membayar, baik bunga maupun utang pokoknya selama jangka waktu tertentu. 2. Melakukan penjadwalan kembali pelunasan kredit, rescheduling. 3. Melakukan persyaratan kembali perjanjian kredit, reconditioning. 4. Melakukan restrukturisasi kredit, restructuring. 5. Melakukan konversi kredit menjadi modal perseroan. 6. Memasukkan modal baru oleh pemegang saham lama atau pemegang saham baru. 7. Menjual aktiva yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor. 8. Mengganti pengurus, direksi dan atau pengawas, komisaris dari perusahaan debitor. 9. Melakukan hal-hal lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program restrukturisasi dan penyehatan perseroan pada hakikat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitor dan para kreditor. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan tersebut dicapai oleh debitor dan para kreditor dalam pertemuan antara debitor dan para kreditornya. Dasar dari program ini adalah kontrak antara debitor dengan para kreditornya. Dalam kontrak itu harus ditentukan pula bahwa apabila program restrukturisasi perseroan gagal atau tidak berhasil menyelamatkan dan menyehatkan kembali perseroan debitor, maka para pihak setuju untuk meminta keputusan dari pengadilan untuk menyalakan perusahaan pailit, dan kemudian perusahaan akan dilikuidasi. Debitor yang memohon PKPU dapat mengajukan rencana perdamaian melalui pengadilan. Perdamaian itu diajukan pada saat atau setelah mengajukan permohonan PKPU. Hal itu berbeda dengan perdamaian pada kepailitan sebagai berikut. 1. Dari segi waktu, perdamaian PKPU diajukan pada saat atau setelah permohonan PKPU, sedangkan perdamaian pada kepailitan diajukan setelah adanya putusan hakim. 2. Pembicaraan, penyelesaian, perdamaian, dilakukan pada sidang pengadilan yang memeriksa permohonan penundaan pembayaran, sedangkan perdamaian kepailitan dibicarakan pada saat verifikasi yaitu setelah adanya putusan kepailitan. 3. Syarat penerimaan perdamaian, pada PKPU haruslah disetujui oleh setengah jumlah kreditor konkuren yang diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat musyawarah hakim,
yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, dan mewakili 2/3 dari jumlah piutang yang diakui. Perdamaian pada kepailitan harus disetujui oleh 2/3 dari kreditor konkuren, yang mewakili setengah dari jumlah semua tagihan yang tidak mempunyai tagihan istimewa. 4. Kekuatan mengikatnya, perdamaian pada PKPU berlaku pada semua kreditor, baik konkuren maupun preferen, sedangkan perdamaian pada kepailitan hanya berlaku bagi kreditor konkuren. Akibat hukum apabila perdamaian PKPU ditolak maka hakim dapat langsung menyatakan debitor dalam keadaan pailit. Hal tersebut diatur di dalam pasal 269 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan apabila perdamaian diterima maka harus dimintakan pengesahan, homologasi, kepada hakim. Dengan tercapainya penyelesaian melalui perdamaian yang telah disahkan tadi maka berakhirlah PKPU. Demikianlah materi topik ke-37 tutorial kuliah hukum dagang dan kepailitan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.